Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam semangat, sukacita. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu semua dalam ibadah online kita hari ini. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab itu saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dan kita akan tetap melayani Tuhan. Hari ini juga kita akan merayakan hari Father's Day untuk semua ayah dan para suami yang hebat, keluarga besar MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Mari kita semua datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan dengan cara yang berkenan kepadanya. Kami juga mengucapkan selamat Hari Ayah untuk semua ayah dan suami yang hebat, keluarga besar MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Anda berada. Bahagia sekali hari ini kita bertemu di dalam ibadah yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit masa-masa ini, tetapi percayalah, taruh iman kita kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita belum lihat saat ini, tapi kita taruh percaya kita, iman kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang tidak tergoyahkan. Haleluya, mari tinggikan Dia. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Oh yes, haleluya. Yesus, Engkaulah Raja
Allah yang setia. Saat badai menerpa kita, jangan takut saudara, sebab ada Tuhan selalu beserta dengan kita. Dialah perisai kita, dialah tempat perlindungan kita, dan Dia menolong tidak pernah terlambat. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Yes Lord, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari beri hormat kepada Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum Tuhan.
kagum, Engkau manis Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami beri hormat padamu, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yes, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami beri sembah dan puji bagi-Mu Tuhan. Irabalaya rabalaya rabalase. Irararararaya rabalaya rabalaya rabase. Inamalaya namasigarararaya rabalaya rabasa. Rabalaya 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 rabase. Inamalaya rabalaya rabalaya rabasa. Rabalaya 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 sigarararaya rabalaya 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 rabalase. Rabalaya rabalaya rabasa. Iria rabalaya Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau layak Tuhan. Anak Gembala kami tinggikan, kami muliakan. Ya kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan ketenangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tak perlu kami takut akan badai yang menerpa, karena Allah yang menyertai kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Kami mengalami Engkau setiap harinya. Terpuji bagi nama Tuhan, hosana bagi anak Daud. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Engkau, sungguh Kau layak terima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah. Mari Engkau urapi Tuhan beliau yang menyampaikannya. Bapak Lambert Tuhan, terangi hati, pikiran dan lidah bibirnya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu untuk jemaat yang Engkau kasihi. Kami percaya firman Tuhan memberikan kebebasan, kelepasan buat kami. Kuasa Roh Kudus menolong kami untuk bisa menangkap firman Tuhan itu Tuhan, menjadi kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk urapan-Mu mengalir di antara kami Tuhan. Kami serahkan doa pujian kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di minggu ketiga bulan Juni ini. Minggu ini kita merayakan hari bagi para ayah. Happy Father's Day. Nah, minggu ini saya akan menyampaikan tema seperti yang tertera di depan, yaitu Like Father, Like Son. Nah, saudara, di Indonesia memang jarang diingat atau dirayakan Hari Ayah. Lebih sering diingat yaitu perayaan Hari Ibu. Tapi hari ini secara khusus kita mau membagikan bagaimana
seperti layaknya seorang ayah demikianlah seorang anak. Nah, di screen ada begitu banyak foto-foto yang lucu yang saya naikkan hanya sekedar untuk menggambarkan bahwa seorang anak itu senang sekali meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Saudara bisa lihat ya, ayahnya pakai dasi, sang anak juga ya, yang membuat mata yang aneh gitu ya, dan ya kepalanya mirip ya, ini menggunakan baju kaos yang sama ya, sama-sama menghisap jari, gaya tidur pun sama ya. Dan ini ya gaya duduknya dibuat sama. Seperti ini gaya tidurnya juga. Ya, anak meniru apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Ya. Nah, Saudara, kita akan bahas firman Tuhan secara khusus dari Kejadian 26, kisah bagaimana Ishak akhirnya mengikuti jejak sang ayah, yaitu siapa? Abraham. Di Kejadian 20, Abraham sudah melakukan lebih dulu peristiwa waktu dia pindah ke Mesir untuk sementara waktu karena masa kelaparan. Nah, saya tidak akan membaca satu persatu bagian ini, tetapi saya membuat satu bagian untuk menyimpulkan apa yang dilakukan Abraham diulang persis apa yang dikerjakan oleh sang anak, yaitu Ishak ya. Di dalam bagian Saudara bisa lihat peristiwa kelaparan itu terjadi bagi Abraham dan Ishak. Di dalam Kejadian 20 dikatakan Abraham pergi ke Gerar. Di Kejadian 26 Ishak pun melakukan hal yang sama. Dan dalam peristiwa Abraham dia takut dibunuh dan Ishak pun demikian, sehingga akhirnya masing-masing ya, Abraham menyebut Sarah istrinya itu sebagai saudaranya. Demikian juga yang dilakukan oleh Ishak terhadap istrinya Ribka. Dia mengakui Ribka istrinya sebagai saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan oleh Abraham sama persis diulang oleh Ishak ya. Tetapi puji Tuhan, kedua istri mereka, artinya istri Abraham yaitu Sarah maupun Ribka, dua-duanya diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, bahkan kekudusan hidup mereka tetap terpelihara. Nah, kedua pribadi ini, ayah dan anak ini, dua-duanya mengalami berkat Tuhan waktu mereka sementara ada di tempat pengungsian ini, ataupun melarikan diri sementara karena masa kelaparan. Bagaimana Abimelek di zaman Abraham memberkati Abraham begitu rupa, demikian waktu Ishak melakukan bagiannya, dia diberkati Tuhan dan menjadi orang yang makin lama makin kaya ya. Mereka kedua-duanya menggali sumur. Abraham yang mengawali, Ishak tinggal menggali kembali. Tetapi akhirnya kita tahu nanti belakangan ya, dia harus menggali sendiri sumur bagi dirinya. Nah, Saudara, apa yang kita pelajari? Bahwa kelaparan memaksa Abraham dan Ishak harus pergi ke Gerar. Saya beri judul bahwa inilah sengsara yang membawa nikmat ya. Tuhan memakai masa-masa kelaparan untuk membawa ayah dan anak ini ke negeri yang akhirnya suatu saat akan menjadi milik mereka ya. Di ayatnya yang ketiga dari pasal ke-26 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai berbagai peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa buruk, tetapi ujungnya Dia akan memberkati kita. Jadi jangan pernah takut kalau hari-hari ini Saudara sementara alami peristiwa buruk. Ya, sudah berkali-kali dinyatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, selanjutnya berkat orang tua yang taat itu akan turun kepada anak. Ayatnya yang ketiga dari masih pasal 26 dikatakan, aku Tuhan akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan menyatakan ini kepada Ishak ya, karena Abraham
telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Sebagai orang tua, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Sebagai ayah, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan, itu akan mengakibatkan berkat itu akan dialami oleh anak cucu kita. Ya, Tuhan mengingatkan Ishak, ya, bahwa dia bersumpah, dia berikrar kepada Abraham. Kenapa? Karena Abraham pribadi yang taat kepada firman dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Semua perintah dan ketetapan serta hukum-hukum Tuhan dilakukan oleh Abraham. Dan ini membuat Tuhan harus menggenapi apa yang dia janjikan, yang ia sumpahkan untuk memberkati Ishak. Para ayah, tanggung jawab kita untuk menjadi pribadi yang sungguh taat kepada firman Tuhan, yang sungguh takut kepada Tuhan, dan melakukan semua perintah Tuhan dengan benar. Jika engkau ingin anak-anakmu diberkati, ya, lebih jauh, janji Tuhan yang merupakan berkat yang dialami oleh Ishak dinyatakan di ayatnya yang ketiga dan keempat dari pasal 26 ini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka ada 3 kali diulang aku akan, dan 4 kali kata keturunanmu. Dari 2 ayat ini, ya, dikatakan aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan seluruh negeri ini. Yang kedua, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Yang ketiga, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan selanjutnya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 ayat 3 kali Allah mengulang aku akan, ya, menyertai, memberkati, membuat keturunanmu banyak, dan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Bahkan keturunanmu akan menjadi berkat bagi semua orang. Saya yakin kita merindukan tidak hanya kita diberkati, tetapi itu terjadi terus-menerus sampai kepada anak cucu, bahkan anak cucu kita yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Wow, ini janji Tuhan yang luar biasa yang perlu kita cermati waktu kita sungguh-sungguh mengerjakan kebenaran. Maka keturunan kita akan menerima dan menikmati hal-hal yang luar biasa, bahkan menjadi berkat bagi bangsa ini. Nah, dalam banyak kasus kita sebagai orang tua harus memberikan warisan yang baik kepada anak-anak kita. Ini juga yang dikerjakan oleh Abraham, ya. Dan akhirnya di zaman Ishak dia tinggal menggali kembali apa yang sudah diwariskan oleh Abraham, yaitu beberapa buah sumur sebelumnya, sehingga Ishak datang untuk membuka kembali, untuk membawa, ya, seluruh keluarganya bisa hidup. Ternak-ternaknya juga bisa menerima air dari sumur yang dulu dibangun oleh orang tuanya. Ya, ayatnya ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali. Sumur itu sudah pernah ada, sudah pernah digali oleh Abraham ayahnya. Dia tinggal menggali kembali, ya, yang sudah digali oleh ayahnya, yang tadinya ditutup oleh orang Filistin ketika Abraham mati. Dan itulah yang dilakukan oleh Ishak. Ya, artinya Abraham memberikan warisan kepada anaknya. Ya, ayat 22 dikatakan, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Pernyataan ini dinyatakan oleh Ishak. Kenapa? Karena disinilah akhirnya Ishak juga dengan semua orang yang menyertai dia mendapatkan sebuah sumur, dan mereka mendapatkan air yang membual-bual. Tetapi tentang sumur ini tidak ada perdebatan. Nanti kita lihat bagian belakang bahwa tidak semua warisan yang memberkati anak. Kenapa? Karena ada beberapa sumur jadi rebutan antara orang Gerar dengan para gembala yang
ada di dalam keluarga Ishak. Tetapi kali ini sumur Rehobot ini benar-benar menjadi berkat, sehingga dia katakan sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan selanjutnya, bahwa tidak semua warisan itu memberkati anak-anak kita, ya. Esek dan Sitna, di sana terjadi pertengkaran. Sumur itu sudah pernah ada, ya, digali kembali, tetapi para gembala Gerar akhirnya ingin juga menguasai sumur tersebut. Nah, Ishak ini pribadi yang tidak ingin ribut, dia memilih untuk mengalah, dan akhirnya dia berpindah, ya, mencari dan menggali sumur yang lain. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang sebagai orang tua kita ingin berikan kepada anak-anak kita. Tetapi dari cerita ini kita lihat bahwa tidak semua warisan yang kita tinggalkan itu bisa menjadi berkat bagi mereka. Tetapi waktu anak-anak kita belajar iman yang dimiliki oleh orang tua, bahwa orang tuanya tidak pernah ingin ada keributan, sehingga mereka lebih memilih untuk mengalah, maka berkat Tuhan akan terus mengikuti kehidupan mereka. Hari ini kita belajar, Ishak memilih untuk terus melakukan apa yang dia harus kerjakan. Dia tidak ribut dengan para gembala di Gerar, dia memilih untuk pindah, mengalah, dan Tuhan memberkati dia. Karena kemanapun dia pergi, tangan Tuhan menyertai dia. Nah, apa yang harus kita pelajari sebagai orang tua? Bahwa anak harus menabur sendiri bagiannya. Ya, ayatnya ke-12 dan 13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, Ishak tetap harus bekerja. Ya, sumur dia dapat dari orang tuanya, tetapi dia juga harus menabur dan harus terus mengerjakan bagiannya. Dan Tuhan terus menyertai dan memberkati Ishak. Kenapa? Karena janji Tuhan kepada Abraham, sehingga Ishak semakin diberkati. Kondisi Gerar, kondisi yang kering, yaitu masa-masa sulit, tetapi penyertaan, perkenanan Tuhan kepada Ishak, itu yang membedakan Ishak dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Ya, dikatakan di ayatnya ke-13, dan orang itu, maksudnya Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sekali lagi, Ishak sebagai anak harus menabur, dia harus melakukan bagiannya sendiri. Juga dia harus menggali sendiri, ya, sumur bagi dirinya dan keluarganya. Ayat 25 dan 32. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ, ini di Beersheba, dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ternyata di situ, ya, airnya luar biasa. Tadinya dia hanya membangun sumur warisan dari orang tuanya, tetapi kali ini di Beersheba dia harus membangun sendiri sumur bagi dirinya, dan benar-benar dia mendapatkan air yang berlimpah di sana, sehingga mereka bisa menikmati sumur itu, ya, untuk seluruh rombongan keluarga mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesimpulan apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa like father like son? Apa yang dilakukan oleh Abraham, positif, negatif, diulangi oleh Ishak. Ya, iman Abraham mengakibatkan berkat kepada Ishak. Tetapi hal yang salah pun ditiru, yaitu Abraham karena takut dibunuh, dia mengakui Sarah sebagai saudaranya. Walaupun itu benar, tetapi dia tidak berani berterus terang sejak awal. Hal yang sama diulang lagi oleh Ishak. Dia mengakui Ribka, walaupun benar itu adalah saudaranya, ya, sebagai, ya, bukan istrinya, supaya jangan dia, ya, dibunuh. Nah, positif, negatif kehidupan orang tua akan diulang, ditiru oleh sang anak. Hari ini kita belajar, biarlah warisan utama, yaitu warisan iman, ini yang perlu kita berikan, supaya anak-anak kita tidak sekedar menerima berkat karena usahanya sendiri, tetapi karena janji Tuhan yang kita terima sebagai orang tua, itu yang akan mendapatkan menjadi berkat bagi anak-anak kita, sehingga sungguh-sungguh hidup mereka terpelihara, bukan karena mereka lagi,
tetapi karena Tuhan yang memberikan janjinya, menggenapkan janjinya bagi anak-anak kita karena ketaatan kita, para orang tua. Apa yang dilakukan orang tua akan dilakukan oleh anak. Janji Tuhan bagi orang tua akan turun kepada anak. Berkat Tuhan datang melalui kesulitan. Ya, dalam hal ini kita tahu kedua-duanya mengalami masa kelaparan. Nah, perkenanan Tuhan ini yang menjadi kunci bagaimana Ishak bisa mengalami berkat Tuhan melampaui semua orang yang ada di sana, di Mesir ya, di wilayah Gerar ini, dan membuat dia semakin kaya. Bagian terakhir, anak harus alami sendiri perjuangannya bersama Tuhan. Saya tidak menyalahkan orang tua yang mengasihi anak, mempersiapkan, memperlengkapi, memberikan semua yang dibutuhkan anak. Tetapi hari ini kita belajar, sebagai orang tua kita tidak boleh menggantikan peran Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarkan mereka mengalami sendiri bagaimana Tuhan juga ya memberkati mereka. Tuhan juga terlibat dalam pergumulan mereka. Tuhan menolong mereka, memberi jalan keluar kepada setiap mereka, sehingga iman mereka bertumbuh berdasarkan pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan. Mereka tidak hanya semata-mata menerima dari kita orang tua, tetapi mereka harus alami sendiri perjuangan mereka bersama-sama dengan Tuhan, sehingga mereka menghasilkan warisannya sendiri. Warisan pertama dapat dari orang tua, betul, tetapi anak harus menciptakan, bekerja keras, menabur, menggali sumur ya, untuk menghasilkan warisannya kelak bagi anak cucunya. Ini yang harus kita biarkan mereka alami. Nah, saudara, like father like son memiliki makna keserupaan. Seperti ayahnya demikian anaknya. Ya, Roma 8:29, Tuhan mengingatkan, kita suka ayat 28-nya, tetapi ayat 29-nya ini justru yang harus menjadi penekanan. Sebab semua orang yang dipilihnya dipilih oleh Tuhan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa. Ya, serupa dengan gambaran Kristus, ya, anaknya, supaya ia, Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saya mau nanti saudara bersama-sama dengan saya menggantikan kata semua orang, kata mereka, karena semua orang ini termasuk saudara, saya, kita semua. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan mengubah kata ya mereka, mengubah kata ya semua orang dengan saya, saudara, dan kita. Oke? Mari kita baca sama-sama. Sebab saya, saudara, dan kita yang dipilihnya dari semula, saya, saudara, dan kita juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Like father, like son. Kita harus menjadi serupa dengan dia. Seperti apa yang dia kerjakan, demikian juga yang kita kerjakan. Apa yang Kristus lakukan, itu yang harus kita lakukan. Begitu kita mengerjakan hal itu, kita juga akan menurunkan itu kepada anak-anak kita. Hari ini, makna keserupaan dengan Kristus, ini yang harus kita terima. Jangan biarkan keserupaan kita dengan dunia justru merusak kehidupan anak-anak kita, keturunan kita, tetapi keserupaan kita dengan Kristus ini yang menjadikan anak-anak kita juga memiliki cara hidup yang sama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah di hari peringatan Father's Day ini kita bisa benar-benar menjadi orang tua, khususnya para ayah, yang menurunkan berkat Tuhan karena ketaatan kita. Waspada, jangan sampai kesalahan, pelanggaran kita mengakibatkan ya berkat Tuhan terhalang bagi anak cucu kita. Nah, saudara lihat gambar di belakang ini, ya. Like father, like son, ini adalah bentuk
bagaimana seorang bertumbuh tidak hanya sekedar menjadi manusia biasa, tetapi menjadi manusia yang menyerupai Kristus, pada akhirnya menjadi seperti Kristus. Mari kita berdoa, Tuhan memampukan kita para ayah untuk bisa mengerjakan tanggung jawab kita untuk menjadi teladan bagi keluarga, bagi anak-anak, sehingga mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kita, melihat bagaimana karya Allah yang besar tergenapi dalam kehidupan kita, sehingga kelak mereka akan hidup di dalam iman yang sama, untuk diberkati, untuk alami sendiri perjuangannya, dan mereka bisa teruskan lagi iman itu kepada anak-anak mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara, tetap hidupi kebenaran firman Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan akan memberkati anak cucu kita menjadi perkasa di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba mengucap syukur, hari ini kami belajar ada banyak kesalahan yang ditiru, tetapi ada banyak juga kebenaran yang mendatangkan berkat bagi anak cucu. Karena itu berkati kami para pria, para orang tua, para ayah, untuk benar-benar bisa tetap taat mengerjakan firman-Mu, tidak bergeser dari keyakinan iman kami, sehingga anak-anak kami tidak hanya diberkati dari kemampuan mereka, tetapi mereka diberkati karena janji-Mu yang Kau beri kepada kami. Itu yang akan membuat mereka terpelihara, yang akan membuat mereka semakin diberkati, dan akan membuat mereka bahkan menjadi berkat bagi semua orang, seperti yang Kau kerjakan. Hari ini kami mau mengerjakannya, Tuhan. Buat kami sebagai ayah, sebagai orang tua, teguh mengerjakan kebenaran-Mu. Karena kami tahu hidup kami bukan milik kami sendiri, hidup kami bukan untuk kami sendiri, hidup kami adalah alat di mana Engkau dinyatakan, sehingga seluruh keturunan keluarga kami diberkati karena Engkau yang menjanjikannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas seluruh ayah dan seluruh rumah tangga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saat yang indah buat kita memberi persembahan kepada Dia. Di dalam Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau baik dan Engkau setia. Engkau selalu memberikan Tuhan yang kami butuhkan, dan kami mau memberikan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Yes. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah baginya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan tanggal 26 dan 27 Juni 2021, ibadah akan dilayani oleh Pastor Sucipto Kusno. Ibadah dapat kita ikuti mulai hari Sabtu pada pukul 5 sore melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Mari Bapak Ibu semua kita tetap bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Doa fajar diadakan setiap hari Senin pagi pada pukul 5.30.
Dan doa jemaat Rabu rutin diadakan setiap Rabu malam pada pukul 18.30. Meeting ID dapat Bapak Ibu saksikan di layar. Mari Bapak Ibu semua kita tetap setia dan bersemangat dalam datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6, bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kakak sekolah minggu dengan nomor yang tertera di layar. Kesan online rutin diadakan setiap minggunya. Mari Bapak Ibu kita semua tetap semangat dan sukacita menjalankan kesan online dan juga menjangkau jiwa-jiwa selama masa pandemi ini. Scanning. Selamat datang Secret Agent. Misi Anda hari ini, bagaimana Anda menerimanya, adalah memberitakan Yesus kepada dunia. Pelatihan akan dilakukan berupa retreat online, catat tanggalnya, lokasi, program, dress code. Anda akan dilatih oleh special agent. Free registration, link pendaftaran, kontak person. Daftarkan dirimu sekarang. Papa pulang. Papa. Halo sayang. Halo Ma. Desya lagi apa? Biasa nih Pak ngerjain tugas. Oh, semangat ya. Papa gimana kerjaan hari ini? Ya, di kantor lancar Ma. Lancar? Ya, begitu. Tuhan ya. Sebentar aku bikinin minum. Oh iya, makasih ya Ma. Ya. Menurut anakku, apa ya arti seorang papa? Apa aku sudah mengajarkan hal yang benar pada anakku? Halo, aku Joan, anak Papa Hasan dan Mama Happy. Arti papa untuk aku tuh, papa tuh panutan hidup aku, penolong yang bakal selalu ada untuk aku dalam suka maupun duka, dan orang yang bakal selalu dukung aku dalam hidup aku. Halo, kenalin aku Delsi, aku anak dari Papa Ricky dan Mama Herlin. Arti papa di hidup aku itu bagaikan superhero, dia itu penolong banget buat aku, pokoknya paling baik buat aku. Dan juga apa yang diajarin papa itu selama ini udah ngajarin aku berdoa, udah mengajarkan aku untuk selalu beribadah, selalu mengutamakan Tuhan di hidup aku. Pokoknya selalu bersyukur kepada Tuhan. Wah, anak papa pinter banget. Ini minumnya Pak? Makasih Ma. Sama. Yang ini gimana sih Ma caranya? Oh, ini tinggal dikali aja sama ini. Terus nanti dibagi bawahnya ya. Oke. Apa dia bersyukur punya papa sepertiku? Tuh. Apa yang udah papa ajarin untuk aku tuh, selama ini papa selalu ngajarin aku biar terus humble, down to earth. Kayak ngelihat anak jalanan, pasti papa selalu ngajarin aku untuk sebisa mungkin memberi ke mereka. Terus kalau aku lagi susah atau sedih, papa pasti selalu ngajak aku ke kamar bareng-bareng dan berdoa tentang masalah itu, biar masalahnya bisa kelar dan kita selalu bergantung pada Tuhan. Dan sih bersyukur banget punya papa kayak Papa Ricky, soalnya papa itu udah baik banget, udah pengertian banget buat Delsi. Juga papa itu semisal Delsi ada masalah atau apa, pasti suruh cerita, dan juga pasti selalu dikasih pendapat mengenai masalah itu. Juga pesan Delsi buat papa itu adalah semoga papa selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, juga supaya papa selalu diberikan perlindungan dari Tuhan, supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Juga Delsi berterima kasih buat papa karena selama ini udah menjaga Delsi dari kecil sampai sekarang, udah baik sama Delsi, sudah mengajari Delsi segala hal. Juga Delsi minta maaf kalau misalnya Delsi ada kesalahan yang menyakiti hati papa, entah itu disengaja ataupun tidak sengaja.
Pokoknya sayang banget sama papa. Love you papa. Aku bersyukur banget punya papa kayak Papa Hasan, karena melalui beliau, sepertinya tuh Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepadaku secara nyata melalui papa. Dengan cara papa merawat aku sebaik mungkin, dengan penuh kasih sayang sampai aku sebesar ini. Pesan aku untuk papa, semoga papa sehat selalu, jangan marah-marah, biar panjang umur. Terus makasih banget udah mau merawat aku sampai sebesar ini dan udah sabar banget sama aku. Thank you Dad, I love you. Happy Father's Day, Pak. Makasih ya udah jadi papa yang terbaik buat aku. We love you. Love you, Pak. Kasih ya, Nak. Kasih ya, Ma. Papa sayang kalian semua. Orang benar itu adalah dia yang suka akan perintah Tuhan dan mengalami kekuatan kuasa Tuhan untuk melakukan terus apa yang benar. Amin. Ini Komsel gabungan, acaranya santai namun tertib. Tuhan lindungi, berkati, buat anak ini bertumbuh luar biasa sampai kehendak-Mu tergenapi dalam hidupnya. Tuhan menjadikan kita laskar tentara yang besar untuk melawan musuh yang besar di udara, supaya terjadi revival di Jawa Barat, khusus Bogor, Depok, Sel dalam Yesus. Permulaan dari pengalaman kita untuk lebih lagi bertumbuh mengenal Yesus. Tapi kalau kalian mengikuti dengan segenap hati, dengan setia, saya percaya iman kita itu akan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, saya yakin sudah diberkati oleh firman Tuhan. Para ayah, jadilah kuat, jadilah teladan, jadilah berkat bagi seluruh anggota keluargamu. Mari kita akan terima berkat Tuhan dan alami terus kekuatan kuasa-Nya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberi saudara damai sejahtera. Kiranya dijauhkannya daripada kita jerat si jahat dan diberikannya kepada kita kelegaan untuk mengalami kuasa pemulihan, untuk mengalami kuasa kesembuhan, untuk mengalami kuasa melakukan kehendak-Nya dengan benar. Sehingga berkat Allah terus tetap atas hidup kita, atas anak cucu kita. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang diberkati boleh berkata, Amin, amin.